Mendefinisikan kebahagiaan bukanlah hal yang mudah, karena setiap orang memiliki perspektif dan penghayatan yang berbeda tentangnya. Ada yang mengasumsikan bahwa bahagia itu jika hidup bergelimang harta, ada pula yang berpikir bahwa bahagia adalah hidup sehat dan sejahtera. Yang pasti semua orang berusaha untuk bisa mencapai kebahagiaan. Tapi, apa sebenarnya hakikat dari kebahagiaan? Apakah kebahagiaan terletak pada kekayaan, popularitas, atau kesuksesan duniawi? Al-Ghazali dalam bukunya Kimya Us-Sa'adah, Kimia Kebahagiaan, menjelaskan tentang apakah hakikat dari sebuah kebahagiaan. Ia menggunakan kata kimia untuk judulnya sebab waktu itu terdapat kepercayaan bahwa unsur kimiawi tertentu dapat merubah logam biasa menjadi emas. Sehingga dengan itu ia menggunakannya untuk menggambarkan tentang sebuah transformasi dalam jiwa manusia. Transformasi untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Menurutnya, kebahagiaan sejati hanya mungkin bila manusia mampu memahami 4 pengetahuan. Pertama, mengetahui diri sendiri. Al-Ghazali menyebutkan bahwa manusia tersusun dari 2 unsur yaitu jasad dan ruh. Baginya, kebahagiaan seseorang hendaknya terlepas dan tidak tergantung dari hal yang sifatnya material atau fisik. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa pengetahuan akan hal-hal fisik sejatinya bukanlah pengetahuan akan dirinya sendiri. Pengetahuan akan diri sendiri maksudnya adalah pengetahuan yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis seperti siapakah aku, dari mana aku datang, nanti hendak kemana, dan apa yang aku lakukan di dunia ini. Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut hendaknya didasarkan pada perenungan yang nantinya akan menjadi jembatan menuju Tuhan. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengetahui dirinya maka ia akan mengetahui Tuhannya. Kedua, mengetahui Tuhan. Bagi Al-Ghazali, mengetahui Tuhan bukanlah hanya sekedar mengetahuinya dari segi teori, melainkan harus disertai dengan pengalaman praktis seseorang yang hati dan rohnya terbebas dari syahwat akan hal-hal duniawi. Ia menyebutkan bahwa hati adalah tempat pengetahuan hakiki terhadap Tuhan. Ia mendapatkan pengetahuan tersebut dengan cara zikir, tafakur, dan ibadah. Dengan itu, ia akan terhindar dari menyekutukannya dan juga untuk bermaksiat. Ketiga, mengetahui dunia. Dikarenakan manusia hidup di dunia, maka dia harus mengetahui hakikatnya. Dunia adalah sarana bukan tujuan. Tujuan hidup adalah kembali kepada Tuhan dengan membawa amal kebaikan. Manusia adalah musafir yang hanya mampir sebentar di dunia ini. Dunia adalah kendaraan. Orang yang sibuk menghiasi kendaraannya tapi tidak mengendarainya menuju tujuan adalah orang yang dungu. Keempat, mengetahui akhirat. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kematian bukanlah akhir melainkan suatu tahap peralihan dalam kehidupan. Bagi orang yang sangat mencintai dunia, kematian akan membuatnya amat tersiksa karena dia harus berpisah dengan segala hal yang dicintainya. Manusia yang mengenal akhirat dengan baik akan membuatnya tidak silau dengan gemerlap dunia. Panjangnya perjalanan hidup di dunia yang melelahkan membuatnya berusaha untuk mempersiapkan sebaik-baiknya bekal menuju akhirat. Al-Ghazali menyebutkan bahwa dalam diri manusia terdapat 4 sifat yang saling mendominasi yaitu sifat hewan ternak, sifat hewan buas, sifat setan, dan sifat malaikat. Masing-masing dari sifat tersebut mempunyai kebahagiaannya sendiri. Sifat hewan ternak bahagia dengan pemenuhan syahwat biologis. Sifat hewan buas bahagia dengan pelampiasan amarah, terwujudnya ambisi dan menaklukkan orang lain. Sedangkan sifat setan bahagia dengan makar akal yang jahat. Dan sifat malaikat bahagia dengan menyaksikan keindahan hadirat ketuhanan, dan inilah hakikat dari kebahagiaan. Untuk menonjolkan karakter malaikat dalam diri seseorang, ia bisa mengendalikan hawa nafsu serta karakter binatang dan setan yang ada di dalam dirinya, sehingga ia bisa terkoneksi dengan zat yang maha agung dan pada akhirnya bisa menyaksikan keindahan Tuhan.